Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahayu, mahasiswi Universitas Subang, Prodi Studi Ilmu Komputer, kelas reguler E. Dengan nomor pokok mahasiswa D1A 200084. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan dari video berikut ini. Resum buku Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP, MAP. Bab 1. Membahas tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Landasan dan tujuan Pancasila ada 5 landasan, yaitu historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Tujuan pendidikan Pancasila yaitu untuk tujuan nasional, pendidikan nasional, dan sebagai penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yang menjelaskan mengenai sejarah lahirnya Pancasila pada awal kemerdekaan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Era sejarah bangsa Indonesia yaitu pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, Pancasila Orde Baru, dan era Reformasi. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Menurut pasal 36A, Garuda Pancasila memiliki jumlah bulu yang beragam, yaitu 17 helai di masing-masing sayap, 8 helai bulu di ekor Garuda, 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor, dan 45 helai bulu di bagian leher burung Garuda Pancasila. Bab 3. Tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu suatu kesatuan yang bersifat organis antara sila-sila Pancasila yang berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Etika yaitu suatu cabang dari filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan-aturan moral. Norma yaitu patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan atau perbuatan manusia. Nilai yaitu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Bab 5. Yaitu berisi tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Muatan sila pertama. Di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan, anti ketuhanan, dan paksaan dalam beragama. Muatan sila kedua. Setiap warga negara mempunyai kedudukan sederajat dan sama terhadap undang-undang negara dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Muatan sila ketiga, paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Muatan sila keempat, permusyawaratan adalah suatu ciri khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat. Muatan sila kelima, menekankan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Bab 6. Berisi tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat harapan masa depan bangsa,
dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia bermula dari tahun 1945 sampai 1959, yaitu pada masa demokrasi parlementer, hingga sekarang masa demokrasi Pancasila era reformasi. Memahami Bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Macam-macam HAM: hidup, hak untuk berbicara, hak kebebasan berkumpul, hak turut serta dalam pemerintahan, hak melanjutkan keturunan, hak mendapatkan kesejahteraan rakyat, dan memperoleh keadilan dan rasa aman beragama dan menjalankan ibadah. Bab 9 memahami Pancasila dalam sistem ketenagaraan Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia yang terwujudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10 berisi tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat Pancasila. Pancasila sebagai paradigma reformasi, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kesimpulan. Buku ini menjelaskan secara lengkap mengenai pendidikan Pancasila, dimulai dari pembahasan orientasi pendidikan Pancasila hingga membahas mengenai Pancasila yang dijadikan paradigma reformasi, baik itu di kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian penjelasan saya mengenai buku ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.